Impian di balik setangkai padi adalah kisah mengharukan tentang Rahman, seorang buruh tani sederhana yang rela bekerja keras tanpa lelah demi mewujudkan mimpi terbesar orang tuanya, pergi ke Tanah Suci. Di tengah segala keterbatasan dan cobaan hidup yang datang bertubi-tubi, Rahman tak pernah menyerah. Dari sawah yang penuh lumpur hingga malam-malam panjang menjahit impian, ia membuktikan bahwa cinta kepada keluarga bisa menjadi kekuatan luar biasa. Namun, perjalanan ini bukan hanya tentang mengantarkan Bu Siti dan Pak Karim ke Mekah, melainkan juga tentang bagaimana Rahman menemukan makna perjuangan, kesabaran, dan warisan nilai-nilai spiritual yang menginspirasi banyak orang. Akankah Rahman berhasil mewujudkan mimpinya sendiri setelah semua pengorbanannya? Simak kisah lengkapnya untuk menemukan jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya yang bisa menyentuh hati dan memberi motivasi dalam hidup Anda. Doakan bunda-bunda pendengar channel ini diberikan pahala berlimpah, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, serta kebahagiaan yang tiada akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jika Anda penasaran dengan perjuangan Rahman dan bagaimana ia mengubah hidupnya serta keluarganya melalui kerja keras dan keyakinan, ayo mari kita simak cerita selengkapnya. Selamat mendengarkan. Semoga hati Anda tersentuh dan mendapatkan pelajaran berharga dari kisah ini. Bab 1. Mimpi yang terpendam. Matahari mulai tenggelam di balik bukit, menyisakan cahaya keemasan yang memantul di permukaan sawah hijau. Rahman, seorang pemuda berusia 28 tahun, masih sibuk membungkuk di tengah sawah milik juragan desa. Tangannya yang kasar dan penuh luka akibat sabit terus bekerja tanpa henti, meskipun tubuhnya sudah terasa lemah oleh panas matahari sepanjang hari. Setiap tetes keringat yang jatuh dari dahinya adalah cerminan perjuangan hidupnya. Hidup yang keras, namun dipenuhi harapan. Ia tahu bahwa upahnya sebagai buruh tani tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar. Namun, Rahman tak pernah mengeluh. Baginya, setiap butir padi yang ia tanam adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik. Setelah seharian bekerja, Rahman pulang ke rumah sederhana yang dibangun dari kayu dan bambu. Di dalam rumah itu, Bu Siti, ibunya, sedang duduk di sudut ruangan dengan tasbih di tangan. Wajahnya tampak letih, namun matanya masih bersinar penuh ketulusan. Saat Rahman masuk, Bu Siti tersenyum tipis, lalu mulai bercerita tentang impian lamanya yang belum terwujud. Impian untuk menunaikan ibadah haji bersama Pak Karim, suaminya. Sejak muda, aku dan ayahmu selalu bermimpi pergi ke Tanah Suci, katanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Tapi biayanya begitu besar. Nak, kami tak yakin bisa mewujudkannya. Mendengar kata-kata itu, hati Rahman terasa seperti diiris-iris. Ia melihat kilatan kesedihan di mata ibunya, sebuah kesedihan yang telah bertahan selama puluhan tahun. Pak Karim, ayah Rahman, duduk di sisi lain ruangan dengan wajah penuh kerut. Tubuhnya yang renta tak lagi mampu bekerja keras seperti dulu. Namun, meski usianya sudah lanjut, semangatnya tetap menyala. Ia sering berkata bahwa naik haji adalah satu-satunya hal yang belum sempurna dalam hidupnya. Aku hanya ingin sekali melihat Ka'bah sebelum ajal menjemput, ucapnya suatu malam kepada Rahman. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di telinga Rahman, membuatnya merasa ada tanggung jawab besar yang harus ia pikul. Meski ia tahu bahwa biaya haji sangat mahal, ia juga sadar bahwa ini adalah doa panjang orang tuanya yang tak boleh dibiarkan begitu saja. Di malam yang sunyi itu, Rahman duduk di beranda rumah sambil memandangi bintang-bintang di langit. Pikirannya dipenuhi oleh cerita-cerita ibunya tentang Mekah, tentang Ka'bah yang megah, dan tentang para jemaah yang menangis dalam doa. Ia membayangkan wajah bahagia Bu Siti dan Pak Karim jika mereka bisa berdiri di sana, melaksanakan rukun Islam kelima. Tiba-tiba, Rahman merasakan sesuatu yang kuat menyelimuti hatinya, sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Dengan mata basah oleh air mata, ia berjanji dalam hati, aku akan bekerja keras agar bapak dan ibu bisa pergi haji. Apapun yang terjadi, aku akan mewujudkan mimpi mereka. Namun, Rahman tahu bahwa janjinya ini bukanlah perkara mudah. Penghasilannya sebagai buruh tani hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan tabungan keluarga nyaris tidak ada. Bahkan, untuk membeli pakaian baru saat lebaran pun mereka harus berhemat. Rahman mencoba memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang lebih banyak, tapi semua ide terasa mustahil. Malam itu, ia tidur dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kecemasan.
Di tengah gelapnya malam, ia terbangun beberapa kali, bergulat dengan pikiran-pikiran tentang bagaimana caranya mengumpulkan uang sebanyak itu. Keesokan paginya, Rahman bangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat sinar matahari pertama yang menerobos celah-celah daun pohon kelapa di halaman rumah. Cahaya itu memberinya sedikit kekuatan dan keyakinan. Ia mengambil cangkul tua milik ayahnya, lalu berjalan menuju sawah dengan langkah teguh. Di benaknya, Rahman terus mengulang-ulang kalimat yang menjadi pegangannya. Jika aku tidak menyerah, pasti ada jalan. Hari itu, ia bekerja lebih keras dari biasanya. Seolah-olah setiap padi yang ia tanam adalah simbol harapan baru bagi keluarganya. Rahman tahu, perjalanan ini akan panjang dan penuh rintangan, tapi ia siap menghadapinya demi melihat senyuman bahagia di wajah orang tuanya. Bab 2, Langkah Pertama. Matahari baru saja terbit ketika Rahman memulai rutinitas barunya. Setelah semalam penuh merenung di bawah cahaya bulan, ia memutuskan untuk tidak lagi hanya bergantung pada pekerjaannya sebagai buruh tani. Ia harus mencari cara lain untuk menambah penghasilan, meskipun itu berarti bekerja lebih keras dari sebelumnya. Pagi itu, setelah selesai bekerja di sawah, Rahman langsung bergegas ke pasar desa untuk menjual sayuran dan buah-buahan hasil panen kecil milik keluarganya. Meski jumlahnya tak banyak, ia yakin bahwa setiap rupiah yang ia kumpulkan adalah langkah maju menuju impian orang tuanya. Namun, perjuangan Rahman tidak berhenti di situ. Saat malam tiba, ia mulai mencari pekerjaan tambahan sebagai kuli bangunan di proyek pembangunan rumah warga desa. Tubuhnya yang sudah lelah seharian bekerja di sawah kini harus mengangkat batu bata dan pasir di bawah sinar lampu temaram. Beberapa kali, kakinya tersandung dan tangannya terluka oleh sisi kasar material bangunan. Namun, Rahman tak pernah mengeluh. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan wajah Bu Siti dan Pak Karim yang bahagia di Tanah Suci selalu muncul di benaknya, memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Suatu hari, saat Rahman sedang bekerja di proyek bangunan, hujan deras tiba-tiba turun tanpa ampun. Lumpur dan air menggenangi lokasi kerja, membuat semua pekerja berhenti. Namun, Rahman tetap bertahan, membersihkan area yang kotor agar pekerjaan bisa dilanjutkan keesokan harinya. Ketika salah satu mandor bertanya mengapa ia begitu gigih, Rahman hanya tersenyum tipis dan berkata, "Saya punya mimpi besar, Pak. Dan saya tak akan berhenti sampai mimpi itu terwujud." Mandor itu terdiam, lalu menggelengkan kepala dengan rasa hormat. Sejak saat itu, Rahman dikenal sebagai pekerja yang tak kenal lelah. Di tengah kesibukannya, Mbak Nisa, adik Rahman, juga ikut membantu dengan caranya sendiri. Gadis muda itu menggunakan waktu luangnya untuk menjahit pakaian pesanan tetangga. Meski penghasilannya tidak seberapa, ia selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk tabungan haji orang tua mereka. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di bawah lampu minyak, Mbak Nisa berkata dengan nada pelan, "Kak, aku percaya kita bisa melakukannya. Selama kita bersama, tak ada yang mustahil." Kata-kata itu membuat hati Rahman terasa lebih ringan, meski tubuhnya masih dipenuhi kelelahan. Namun, perjalanan Rahman tidak selalu mulus. Suatu pagi, ia mendapat kabar buruk bahwa sawah tempat ia bekerja mengalami gagal panen akibat cuaca buruk. Hama tikus dan serangan penyakit tanaman membuat hasil panen jauh dari harapan. Juragan sawah, yang juga merugi besar, terpaksa memotong upah para buruh, termasuk Rahman. Kabar ini seperti petir di siang bolong bagi Rahman. Ia merasa dunia runtuh karena tabungan yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan kini nyaris tak bertambah. Di malam itu, ia duduk di tepi sawah yang kosong, menatap bintang-bintang sambil menahan air mata. "Apakah aku benar-benar bisa mewujudkan mimpi ini?" gumamnya dalam hati. Tepat saat ia merasa putus asa, Pak Karim datang mendekat dengan langkah pelan. Ayahnya itu duduk di sampingnya, lalu meletakkan tangan keriputnya di pundak Rahman. "Nak," kata Pak Karim dengan suara lembut, "hidup ini penuh ujian. Tapi ingatlah, Allah tak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Jika kamu terus berusaha dan berdoa, pasti ada jalan." Mendengar kata-kata itu, Rahman merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia menghapus air matanya, lalu berdiri tegak. Dengan tekad yang lebih kuat, ia bersumpah dalam hati bahwa ia tak akan menyerah, meski langit runtuh sekalipun. Bab 3, Ujian Besar. Beberapa tahun berlalu, dan perjuangan Rahman mulai membuahkan hasil. Tabungan untuk haji orang tuanya perlahan-lahan bertambah,
meskipun jumlahnya masih jauh dari cukup. Setiap kali ia melihat wajah Bu Siti yang semakin tua namun tetap penuh harapan, Rahman merasa semakin termotivasi untuk terus bekerja keras. Namun, takdir kadang membawa cobaan yang tak terduga. Suatu pagi, saat Rahman sedang bekerja di sawah, Pak Karim tiba-tiba jatuh pingsan di tengah ladang. Tubuh rentanya tak mampu lagi menahan kelelahan setelah seharian membantu mengumpulkan kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Rahman segera membawa ayahnya ke puskesmas desa dengan bantuan tetangga. Dokter menyatakan bahwa Pak Karim mengalami serangan jantung ringan akibat kelelahan dan tekanan fisik yang berlebihan. Biaya pengobatan yang harus dikeluarkan sangat besar bagi keluarga Rahman. Ia terpaksa menggunakan sebagian tabungan yang selama ini dikumpulkan untuk biaya haji demi membeli obat-obatan dan memastikan kondisi Pak Karim stabil. Melihat uang yang susah payah ia kumpulkan berkurang drastis, hati Rahman hancur. Ia merasa impian itu semakin menjauh, sementara waktu terus berjalan tanpa ampun. Di malam-malam berikutnya, Rahman sering duduk sendirian di tepi sawah, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Apakah aku benar-benar bisa mewujudkan mimpi ini? Apakah semua usaha ini sia-sia? Ia bahkan sempat meragukan kemampuannya sendiri. Namun, di tengah keputusasaan itu, Bu Siti mendekatinya suatu malam. Dengan suara lembut, ibunya berkata, "Nak, jangan pernah ragu. Allah melihat setiap tetes keringatmu. Jika niatmu tulus, pasti ada jalan." Kata-kata itu seperti cahaya di tengah kegelapan, membuat Rahman kembali menemukan semangatnya. Namun, ujian belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, proyek bangunan tempat Rahman bekerja sebagai kuli dihentikan karena pemilik rumah mengalami masalah keuangan. Penghasilan tambahan yang selama ini menjadi andalannya pun hilang. Kini, Rahman hanya bergantung pada pekerjaannya sebagai buruh tani, yang jelas-jelas tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga dan menambah tabungan haji. Di tengah situasi sulit itu, Mbak Nisa mencoba memberi dukungan. Gadis muda itu mulai menerima lebih banyak pesanan menjahit, bahkan rela bekerja hingga larut malam demi membantu kakaknya. Meski begitu, Rahman merasa beban di pundaknya semakin berat. Suatu sore, saat Rahman sedang beristirahat di bawah pohon rindang di pinggir sawah, seorang tetangga datang membawa kabar baik. Juragan sawah besar di desa sebelah sedang mencari buruh tambahan untuk musim panen. Upahnya lebih tinggi daripada yang biasa ia terima. Rahman langsung memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Meskipun artinya ia harus bekerja lebih keras dan berjalan kaki puluhan kilometer setiap hari. Dengan tubuh yang sudah lelah, ia tetap berangkat setiap pagi sebelum matahari terbit, berharap bahwa jerih payahnya kali ini akan membawa hasil lebih besar. Meski badai demi badai terus menghantam, Rahman tak pernah menyerah. Ia belajar bahwa setiap cobaan adalah bagian dari proses menuju impian. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengingat wajah bahagia Bu Siti dan Pak Karim saat mereka membicarakan tentang tanah suci. Dengan tekad yang semakin kuat, Rahman terus melangkah maju, meskipun jalannya dipenuhi duri-duri. Baginya, setiap langkah kecil adalah bukti bahwa ia sedang mendekati mimpi yang telah lama tertunda. Bab 4, Hari yang Dinanti. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Rahman akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk mendaftarkan Bu Siti dan Pak Karim sebagai calon jemaah haji. Kabar ini ia sampaikan pada suatu malam yang tenang, saat keluarganya berkumpul di bawah cahaya lampu minyak. Suara Rahman bergetar saat ia berkata, "Bu, Pak, aku sudah bisa mendaftarkan kalian untuk pergi haji." Sejenak, ruangan itu sunyi. Bu Siti menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca penuh haru. Pak Karim hanya duduk diam, wajah tuanya dipenuhi air mata, namun senyum bahagia terpancar dari raut wajahnya. "Nak," kata Bu Siti dengan suara serak, "kau telah memberikan hadiah terindah dalam hidup kami." Namun, kebahagiaan itu disertai dengan tantangan baru. Proses daftar tunggu haji di Indonesia sangat panjang, dan Rahman harus bersabar selama beberapa tahun lagi sebelum orang tuanya benar-benar berangkat. Selama masa penantian tersebut, Rahman tidak tinggal diam. Ia terus bekerja keras untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar. Ia membeli perlengkapan haji seperti pakaian ihram, tasbih, dan buku doa, serta memastikan kondisi kesehatan orang tuanya tetap prima. Setiap kali ia melihat Bu Siti dan Pak Karim belajar tentang tata cara ibadah haji, hatinya dipenuhi rasa syukur. Meski dirinya belum bisa ikut serta,
Ia merasa bahwa perjuangannya telah membawa manfaat besar bagi keluarganya. Beberapa bulan menjelang keberangkatan, Rahman mulai merasakan tekanan emosional yang luar biasa. Ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi, mengingat usia orang tuanya yang semakin tua. Namun, ia mencoba menepis rasa takut itu dengan terus mendampingi mereka. Setiap pagi, ia membantu Bu Siti mempersiapkan sarapan. Sementara sore harinya ia mengantar Pak Karim berjalan-jalan di sekitar desa untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Di malam hari, mereka sering duduk bersama di beranda rumah, membicarakan tentang apa yang akan mereka lakukan di Tanah Suci. "Aku ingin sekali mencium Hajar Aswad," kata Pak Karim suatu malam dengan mata berbinar. Mendengar itu, Rahman tersenyum. Meskipun hatinya sedikit riris karena ia sadar bahwa dirinya tidak akan ada di sana untuk menyaksikan momen itu. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Rahman mengantar Bu Siti dan Pak Karim ke bandara dengan hati penuh campuran antara bahagia dan sedih. Ia membantu membawa barang-barang mereka, memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar. Saat mereka berdiri di depan pintu keberangkatan, Bu Siti memeluk erat Rahman, air mata mengalir deras di pipinya. "Terima kasih, Nak, kau telah memberikan hadiah terindah dalam hidup kami," katanya dengan suara bergetar. Pak Karim juga memeluk Rahman, lalu berkata, "Jangan khawatir, Nak. Kami akan selalu mendoakanmu agar kau juga bisa pergi ke Tanah Suci suatu hari nanti." Kata-kata itu membuat Rahman merasa lebih ringan, meskipun dadanya masih terasa sesak. Saat pesawat yang membawa Bu Siti dan Pak Karim mulai meninggalkan landasan, Rahman berdiri di luar bandara, menatap langit biru yang luas. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur dan haru. Ia membayangkan bagaimana rasanya saat orang tuanya berdiri di depan Ka'bah, menangis dalam doa, dan merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Meski dirinya tidak ada di sana, ia merasa bahwa setiap tetes keringat dan air mata yang ia curahkan selama bertahun-tahun telah membawa hasil yang luar biasa. Ini adalah awal dari mimpi yang lebih besar, gumamnya dalam hati. Di perjalanan pulang ke desa, Rahman merasa ada kekosongan di hatinya. Namun, ia juga merasa lega karena akhirnya bisa mewujudkan impian orang tuanya. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia masih harus bekerja keras untuk memastikan masa depan keluarganya tetap terjamin. Tapi kali ini, ia merasa lebih ringan, karena ia telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, kesabaran, dan keyakinan kepada Tuhan, tidak ada mimpi yang mustahil untuk diwujudkan. Dalam hati, ia berjanji untuk terus berusaha, hingga suatu hari nanti, ia juga bisa menginjakan kaki di Tanah Suci. Bab 5. Warisan Nilai. Beberapa tahun setelah keberangkatan Bu Siti dan Pak Karim ke Tanah Suci, Rahman kembali melanjutkan hidupnya dengan semangat baru. Meski rindu mendalam terhadap orang tuanya seringkali menyelimuti hatinya, ia tahu bahwa mereka sedang menjalani ibadah yang penuh berkah. Setiap malam, Rahman selalu membaca surat-surat yang dikirimkan oleh orang tuanya dari Mekah. Dalam surat-surat itu, Bu Siti dan Pak Karim menceritakan pengalaman mereka di Tanah Suci, tentang bagaimana mereka menangis saat pertama kali melihat Ka'bah, tentang kerinduan mereka pada Rahman, dan tentang doa-doa yang mereka panjatkan untuk anak semata wayang mereka. "Kami tak akan pernah bisa membalas semua yang telah kau lakukan untuk kami, Nak," tulis Bu Siti dalam salah satu suratnya. "Namun, doa kami selalu menyertaimu." Meski merasa bahagia atas pencapaian orang tuanya, Rahman tetap harus menghadapi realitas kehidupan sehari-hari. Ia kini menjadi tulang punggung keluarga sepenuhnya, karena Mbak Nisa memutuskan untuk menikah dan tinggal bersama suaminya di desa lain. Pekerjaan sebagai buruh tani masih menjadi andalannya, namun ia mulai mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan penghasilan. Ia belajar beternak ayam dan menanam sayuran organik yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi di pasar kota. Meski tantangan terus datang, Rahman tidak pernah menyerah. Ia sadar bahwa perjuangannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan generasi berikutnya. Suatu hari, saat Rahman sedang bekerja di ladang, seorang tetangga datang membawa kabar bahwa Bu Siti dan Pak Karim akan segera pulang dari haji. Kabar itu membuat jantung Rahman berdebar-debar. Ia langsung mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan mereka. Saat mobil yang membawa orang tuanya akhirnya tiba di desa, Rahman berlari menuju mereka dengan mata berkaca-kaca. Bu Siti dan Pak Karim turun dari mobil dengan wajah yang tampak lebih cerah dan damai. Mereka memeluk Rahman erat-erat, seolah tak ingin melepaskan. "Kami pulang membawa berkah untukmu, Nak," kata Bu Siti sambil tersenyum lembut. Dalam pelukan itu,
Rahman merasa bahwa semua pengorbanannya selama ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan yang ia lihat di mata orang tuanya. Namun, Rahman juga menyadari bahwa perjalanan spiritualnya belum berakhir. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di bawah langit penuh bintang, Pak Karim berkata, "Nak, aku dan ibumu sudah menunaikan haji. Sekarang giliranmu untuk mempersiapkan diri. Jangan biarkan impianmu tertunda." Kata-kata itu membuat Rahman terdiam. Ia tahu bahwa ayahnya benar. Selama ini ia bekerja keras demi orang tua, namun ia juga memiliki hak untuk mengejar mimpi pribadinya. Esok harinya, Rahman mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk tabungan haji dirinya sendiri. Meski prosesnya akan memakan waktu lama, ia yakin bahwa dengan usaha yang tulus, ia pasti bisa sampai di sana. Di tengah perjuangannya, Rahman mulai dikenal sebagai sosok inspiratif di desa Sukamaju. Kisahnya tentang bagaimana ia berhasil menghajikan orang tuanya meski hidup serba pas-pasan menjadi teladan bagi banyak orang, terutama anak-anak muda. Beberapa kali, ia diminta berbicara di acara-acara desa untuk berbagi pengalaman. "Jangan pernah takut bermimpi," katanya kepada para pendengarnya. "Selama kita memiliki niat yang tulus dan bekerja keras, Allah pasti akan membuka jalan." Pesan ini menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada keadaan, bahkan ketika hidup terasa begitu sulit. Akhirnya, beberapa tahun kemudian, Rahman berhasil mendaftarkan dirinya sebagai calon jemaah haji. Saat namanya dipanggil untuk berangkat, ia merasa seperti sedang melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Di Tanah Suci, Rahman berdiri di depan Ka'bah dengan air mata mengalir deras di pipinya. Ia mengenang perjalanan panjangnya, setiap tetes keringat, setiap cobaan, dan setiap doa yang ia panjatkan. Dengan suara bergetar, ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas segala karunia MU. Semoga aku bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarku, bahwa impian besar bisa tercapai jika kita mau berusaha dan berserah diri kepada MU." Di momen itulah, Rahman merasa bahwa semua perjuangannya telah membawa makna yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya dan orang-orang di sekitarnya.